mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana a'lamu anna Allah sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aradtu bih fa aqulu anta syahid ala qalbi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih akan membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih berkenaan tentang babul ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan daripada Sayyidina Malik bin Dinar yang sudah kita bahas kurang lebih 2 pekan yang lalu, di mana beliau berkata kelanjutannya, wa ana a'lamu annallaha sa'ili anhu yaumal qiyamah. Dan aku tahu betul, kata Sayyidina Malik bin Dinar, bahwasanya Allah pasti akan menanyakan aku akan isi khutbah yang aku sampaikan. Kapan ditanya? Yaumal qiyamah, besok di akhirat. Ya. Jadi khususnya ulama, umumnya kita manusia emang harus jaga apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita kerjakan, karena semuanya itu setelah balik ada catatannya, ada permintaan tanggung jawab Allah kepada kita semuanya. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti kematian itu akan menghampiri kalian, akan menjemput kalian, akan menjumpai kalian. Setelah itu kita semua akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu Allah akan beritahukan apapun yang pernah kita lakukan dari umur balik sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan kita berpikir, oh itu kan urusan ulama, urusan kiai, urusan habib, urusan guru. Sama, kalau beliau khusus banget, artinya lebih-lebih lagi. Kalau kita pun sama, akan ditanya semuanya itu. Makanya seorang muslim itu juga muslimah, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, karena ada tanggung jawabnya kelak di akhirat. Ya, ada tanggung jawabnya. Jadi hidup kita enggak bakalan keluar dari relnya Allah, enggak bakalan keluar dari tuntunan bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'akulu, dan aku berkata, anta syahidu ala qalbi, ya Allah, engkau saksi akan apa yang ada di hatiku. Hadirin wal hadirat, malaikat itu kan ada yang Allah tugaskan untuk mencatat, tapi urusan hati mereka enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya kalau gremet-gremet di hati kita urusan yang jelek, segera istighfar, segera taubat.
Karena tetap ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan dia nggak tahu syukron. Emang dia nggak tahu, jangankan dia. Yang artinya kita geremet-geremetin di dalam hati kita. Malaikat juga nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Yang tahu cuman Allah. Dan yang berasa kita nih yang punya diri istilahnya. Maka kalau udah geremet-geremet gitu istighfar taubat. Kalau ada urusan sama manusia langsung minta maaf, minta redho saat itu juga. Karena biasanya geremet-geremet hati kita itu kejadiannya saat itu dan orangnya ada. Jangan pakai ditunda, jangan pakai ditunda. Udah kita bahas hadirin wal hadirat di pertemuan-pertemuan yang lalu, urusan kita sama Allah hatta di yaumin hisab Allah masih kuasa memberikan ampunan. Allah masih kuasa. Itu udah hak Allah penuh itu. Tapi kalau urusan manusia hatta udah kita bahas juga. Ibu kandung masih nyari peluang untuk masuk surga dengan melihat hak-hak beliau yang belum ditunaikan oleh anaknya di dunia. Jadi nggak main-main, saudara. Kalau anak kandung darah daging saja, ibunya bisa, bahasa kitanya, tege untuk ngambil haknya. Bagaimana orang lain? Jadi nggak boleh main-main untuk urusan sesama manusia. Kalau di sini sih serba ya udah. Orang tua misalkan disakitin ngurut dade, nangis, netes, tapi bukan di mata, di hatinya, ya Rabb ngapa jadi begini. Allah langsung marah. Gitu. Emang kenapa? Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tapi besok orang tua dan semua kita pengennya langsung masuk surga tanpa dihisab, masuk surga tanpa mampir di neraka. Peluangnya ada, ngambil. Kita lanjutkan. Lau lam a'lam annahu ahabba ilaika lam aqra ala itsnaini abada. Ya Allah, kata Sayyidina Malik bin Dinar, kalaulah aku nggak tahu ini yang aku ucapkan engkau sukai, nggak bakalan aku ucapkan walau untuk 2 orang. Jadi ulama itu benar-benar mikir, hadirin wal hadirat, mikir, benar-benar mikir gitu loh. Apa yang beliau akan sampaikan kepada umat, kepada jamaah, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Dia berlian, saudara. Berlian itu. Makanya saya sedih, bukan lebay, enggak, nauzubillah, sedih aja. Gitu. Ibarat kata petani nih guru kita, nyari bibitnya iya, maculnya iya, nanamnya iya, nyiramnya iya, ngawasinnya iya. Ketika udah jadi padi, beliau panen, beliau pukul, keluar beras. Kan begitu. Udah keluar beras, masukin karung, bawa misalkan ke kota, dapat dimasak, dicuci, masukin rice cooker, matang, diangkat, ditaruh piring, diademin dikit, disuapin kita. Tinggal buka mulut ame ngunyah, susahnya di mana? Tanya sama diri kita masing-masing, susahnya di mana? Enggak susah, saudara, tapi Allah siapkan pahala yang susah kita hitung jumlahnya, susah kita bayangin manfaatnya. Tapi masih banyak yang enggak mau ke majelis taklim, kan aneh. Kalau di dunia dia pengen punya rumah yang bagus, apa iya dan bohong kalau besok di akhirat dia mau di neraka? Bohong. Karena sejelek-jeleknya tempat besok di akhirat adalah neraka. Aneh aja kita mikirnya. Guru kita, ya Allah, hampir nggak ada waktu buat keluarganya, hampir nggak ada waktu buat refreshing. Semuanya istilahnya dalam tanda kutip beliau wakafkan buat jamaahnya, beliau wakafkan buat murid-muridnya. Murid-muridnya ogah-ogahan, diajak ke sorga ogah, ya ke taman mini mau, ke Ancol mau, ke puncak mau, Sentul mancing mau. Mancing kata Ustaz Haji Adi Sulaiman, mancing mau, tinggal nungguin umbul-umbul ditarik betot, selesai urusannya. Mancing nggak maju-maju kata ayahanda. Wa qala Syekhuna Syekh Zainul Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abi Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Malik bin Dinar, guruku
yang bernama Zainul Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abi Hasan Al-Bakri As-Siddiqi pernah berwasiat, pernah berpesan kepadaku. Apa wasiatnya? Ij'alil ikhlasa fima tufiduhu wa tastafiduh syi'arak. Jadikanlah ikhlas itu sebagai syiarmu. Ini khususnya sekali lagi guru. Umumnya kita orang awam. Artinya apa? Mau guru mau orang biasa, ikhlas itu kudu. Enggak boleh enggak. Emang apa Sukron? Sebab yang memerintahkan untuk ibadah Allah, yang nyiapin pahala Allah. Ngapain kita arahin kepada bukan Allah? Yang suruh kerja gitu ya, yang punya perusahaan. Kita kerja gara-gara diizinin oleh pimpinan perusahaan, tapi hasil kerja kita kasih orang. Kira-kira ini pimpinan ngambek gak? Ngambek saudara. Komplain dia, lapor polisi. Yang berbuat gitu di penjara. Emang apa? Nah punya saya. Yang masukin ente kerja saya. Di tempat kerja saya. Ente kerja buat saya. Ngapa kasih orang? Nah manusia aja kecewa. Bagaimana Allah? Ikhlas asalnya dari Allah, balikin ke Allah. Titik. Nanti kita akan lihat buahnya apa. Karena besok orang yang nggak ikhlas, sekecil-kecilnya perbuatan baik, padahal gede di pandangan Allah, Allah nggak bakalan ngasih pahala buat dia. Bahkan Allah katakan, Fulan bin Fulan, kemarin ente misalnya baca selawat bukan karena aku, karena si Fulan atau Fulana, minta no ganjaran nama dia. Nah dia haji butuh pahala, kita minta sama dia. Makanya jangan salah arah. Udah arahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Ikhlas. Syiarnya ikhlas. Karena ikhlas ini salah satu benteng, bukan salah satu benteng, satu-satunya benteng yang paling kuat, yang iblis pimpinan setan gak bakalan tembus. Itu omongan iblis kepada Allah. Akan aku sesatkan ya Allah hambamu selama ruh dan jasadnya bersatu, akan aku sesatkan dia sampai masuk neraka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini godaannya nih saudara, godaannya gitu. Bukan cuma buat orang, kadang buat duit, buat jabatan, buat keakraban lebih, jadi nggak ikhlas. Salah saudara. Kalau Allah akan memberikan udah pasti lebih, bahkan berlimpah. Kalau orang ngasih ada takerannya, itu pun kalau dia lagi enak sampai kita. Kalau lagi nggak enak, ya, kita lanjutkan lagi. Al-ikhlas fima tufiduhu wa tastafiduh, berkenan tentang ketika kamu memberikan nasihat atau kamu dinasehati. Ikhlas kita nasehatinnya. Contoh, saya berbicara yang real dengan skup yang kecil. Kalau laki nasehatin bini, ikhlas. Artinya ikhlas, emang saya cinta sama bini saya, mohon maaf, bukan karena fisiknya doang, tapi saya pengen ditemenin oleh seorang perempuan yang saya cintai karena Allah. Saya nggak bakalan mau pisah sama dia dari dunia sampai akhirat. Kalau mati itu lain cerita ya saudara, itu keputusan Allah. Maksud saya pisah hidup, dia nggak bakal mau. Caranya bagaimana? Nasehatin bini, kan begitu. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau kalian para suami takut istri-istri kalian nusuz alias durhaka, baru dikit ngerjain. Udah kita contoh kalau tidak khilaf di majelis kita ini. Laki lagi mau kolokan sama bininya, naruh tangan di pundak bini giniin, sonoan banget, nusuz tuh, durhaka tuh bini. Kalau laki kagak maafin, gak redoin, gak masuk surga tuh bini.
Oh sampai segitunya? Iya dong. Konsekuensi laki nanggung dosa bini. Yang paling berat kerjaan nanggung dosa. Dia nggak ngerjain dosa, tapi disuruh nanggung. Coba dah. Kayak apa itu? Syukron beratan lahir. Ibu mohon izin, ibu hamil, mohon maaf, ibu bukan di sini contoh doang. Seorang ibu hamil kemudian meninggal, syahid, surga langsung. Laki belum tentu, saudara. Makanya jangan jadi laki-laki yang apa namanya, yang merem dengan kekurangan bini urusan agama. Nasehatin, faizuhun, nasehatin kata Allah. Ini langsung dari Allah. Bini kalau dinasehatin nunduk, nurut. Ini main HP, nonton sinetron kata Ustaz Haji Adi Sulaiman. Ada emang bini begitu? Di sini lagi ngaji kata. Iyalah saya kata dah. Bini kalau mau masuk surga nurut apa sama laki? Selama bukan maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada satu makhluk siapapun orangnya dalam hal bermaksiat kepada Allah. Selama laki nyuruh, memerintah, menasihatkan yang baik, nurut. Kalau mau masuk surga, kalau mau pisah ya terserah. Laki juga tegas dong. Jangan kelamar kayak sandung lamur. Kan sandung lamur kalau dibikin apa? Apa sih? Yang dikecapin semur. Lah enak banget itu. Nasinya mateng. Allah. Ini kan mertua nggak kelihatan, jauh. Cikarang nggak kelihatan udah. Kan begitu, jangan kelamar. Bang, pak, wahai saudaraku, ente berat ditanggung jawabnya. Ente bawa dosa ente aja nggak kuat, tapi nggak berasa kuat di sini, di sono ngablag, kebuke semua, pikul dah. Nah dosa kita nggak kuat, bagaimana dosa bini, bagaimana dosa anak? Maaf ya, ngaji apa? Yang beneran dikit. Ngaji cuma datang doang, gurunya belum datang, ya kan? Dia ngobrol, gurunya datang, dia main HP. Lah kapan ngajinya? Biasanya perempuan yang begitu. Iya sama sama laki juga bu, laki biar adil maksudnya. Ya, nih begitu. Jadi ketika laki nasehatin, bini dengerin. Jangan cuma nyari supaya suami enak, nggak lebih lama nasihatin dan nggak marah-marah. Bukan, emang kita butuh nasihat. Kita akut, iya bang salah, maafin ya bang, redoin saya bang. Tuh. Bahkan kalau perlu, ibu jangan tidur sebelum laki memberikan redonya. Kira-kira bisa gak? Biarin mau tidur mana ke dia, lapar amat, udah tua. Pakai disuruh tidur bareng. Nah, padahal mohon maaf, ibu tersebut, istri tersebut punya dosa sama lakinya. Dia mati su'ul khotimah. Walau meninggalnya baca doa, walau dia tidur tutup aurat, su'ul khotimah ibu. Emang ngapain suka? Punya dosa sama laki. Bengong dah dikata gitu. Sekarang bini nasehatin laki. Kan nggak selamanya pemimpin nasehatin mulu. Pemimpin pun harus menerima nasihat dari rakyatnya. Suami nggak selamanya nasehatin bini. Laki pun, suami pun harus nerima nasihat bini. Kalau bini bilangin bang, ya alhamdulillah bang, kita nggak ngontrak, kata bini. Kerjaan abang alhamdulillah bagus bang, bagus dah untuk saat ini bang, alhamdulillah saya bersyukur banget sama Allah, berterima kasih sama abang. Cuman kalau bisa tolong apa bang, sholat jangan di rumah. Emang kan sama juga neng sholat, beda bang. Kalau jumlah rakaatnya iya, kalau namanya iya sama-sama. Di masjid Riyadul Abidin sholat subuh namanya sholat subuh. Di rumah sholat subuh, jumlah rakaatnya di rumah 2, di masjid 2, tapi bobotnya beda bang. Malu bang sama Allah. Tuh bini gurunya begitu, berani gak? Mikir-mikir, bilangin maaf bang, malu bang,
Malu kita sama Allah bang. Allah ngasih rezeki nggak ada pernah seret-seretnya bang. Gelojor terus bang. Apa iya kita bersyukurnya cuma lewat sholat 5 waktu tapi di rumah. Ayo apa bang berangkat bang. Kan kalau abang lempeng saya juga lempeng bang. Kalau abang doyan ibadah saya juga doyan ibadah. Tuh nasihat bini abang dengerin. Jangan sok ngatur. Kamu tuh makmum, saya imam. Laki yang begini nggak bijaksana. Tuhnya dikit banget itu. Gedean dikit dong biar kedengeran yang sebelah sini. Iya begitu dong. Kadang-kadang laki-laki mohon maaf dengan keyakinan dia sebagai pemimpin jadi sok kuasa. Nggak bisa begitu saudara. Nggak bisa. Laki juga susah masuk surganya kalau bini masih punya urusan yang belum selesai. Emang bini doang yang nyangkut? Kagak, laki juga nyangkut. Coba-coba kalau punya hak bini antum kagak tunaikan, nuntut. Di sini aja ada mayem. Besok abang pada bingung. Nah ini perasaan bukan bini saya, bini abang. Ngapa kagak nuntut? Abang juga begitu. Kita nungguin gak pernah dikasih. Ajarin kagak, tegur kagak, arahin kagak. Saya akhirnya diputusin sama Allah untuk masuk neraka. Saya ogah bang. Orang saya juga pisah sama abang, pisah mati kok, bukan pisah hidup. Sekarang kalau saya masuk neraka, abang harus ikut. Gara-gara abang kan kagak ngajarin, saya jadi masuk neraka. Mau ngapain dah gitu dah? Ayo dah. Ngandelin sholat jamaah yang gak pernah tinggal. Hak beliau tuh punya hak. Jangan kata beliau gak punya hak. Ibu ingetin, jangan ibu diem aja. Kasih 200 diem dah. Tadi mau ngambek gak jadi. Kasih 3 lembar merah. Ya udah bang tidur lagi dah bang. Gak apa-apa bang tidur dah bang. Bini yang begitu. Tukar bang kalau yang begitu. Yang bagusan dikit. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wal adaba ma'allahi fima ta'allamahu wa tata'allamah. Ditharab. Dan beradablah kamu kepada Allah sebagai hamparannya saat kamu belajar dan mengajarkan sesuatu. Adab, kalau boleh kita ambil adabnya seorang guru adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah oleh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah bil hikmah, dengan bijaksana. Tuh. Jangan kita malah nganjurin orang untuk berseteru. Yang tadinya retak rapetin, yang tadinya pisah satuin, yang tadinya emosi redamin. Itu bijak namanya. Nggak boleh kita sebagai seorang guru malah ngompor-ngomporin. Kalau yang nggak sama kita serang. Siapa ente saudara? Rasulullah kekasih Allah. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, iya ada apa Umar? Udah mulai saat ini kita dakwah terang-terangan. Entar dulu, belum turun perintah Allah, itu kekasih Allah. Kalaupun beliau berbuat istilahnya gitu kan, itu ada kebenarannya. Nah ente siapa yang nggak sama kok ente mau perangin? Keliru saudara. Nggak boleh begitu. Kita harus bijaksana ngademin, ya kan? Kontrol emosi, tenang dulu. Gitu, tuh yang cakep namanya dakwah. Wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kasih tahu Islam itu syamil wa kamil. Dia sempurna ajarannya. Nggak ada yang pernah ketinggalan dalam Islam. Makanya ada pelajaran tauhid, ada pelajaran syariat, ada yang namanya pelajaran untuk akhlak kita. Jadi secara kekuatan iman kokoh, secara ibadah jelas, secara akhlak nggak pernah ngerugiin orang. Tuh Islam. Coba-coba tauhid modal syariat doang, akhlak kagak, neraka saudara. Karena urusan sama manusia, urusan sama makhluk, gak bisa saudara. Nih Islam dengan nasihat yang baik. Kita nih kan begitu kalau boleh berbahasa. Kalau disuruh pilih menzolimi atau dizolimi, pilihnya dizolimi.
Emang kenapa? Kalau menzolimi udah pasti nyakitin, ngerugiin, nyusahin, bikin luka di hati yang gak bakalan ketemu obatnya dimanapun, dan itu bisa sampai nanti ke akhirat. Tapi kalau kita yang dizolimin, kita korban, saudara, banyak keuntungan. Pertama, doa kita mustajab. Makanya ada yang jamaah nanya begini, San, kalau kita dizolimin, boleh gak kita sumpahin? Saya bilang lebih baik bilang ame Allah, mohon ya Allah berikanlah hidayah ame Pulan bin Pulan, biar dia tahu cara hidup yang baik bagaimana. Jangan disumpahin. Mudah-mudahan kalau di berangkat kantor ditabrak ame kereta, mudah-mudahan duitnya dicolong ame tuyul, ya kan, bininya dibawa lari sama orang, kan itu sumpah namanya. Ungkapan kekesalan hati karena kita dizolimin. Jangan, kan gitu. Sebaik-baik manusia, kata baginda Rasul, manusia bisa jadi manfaat, bukan mudarat, saudara. Kita dizolimin, kasih manfaat. Itu ajarannya. Makanya kata baginda Rasul, ada 3 akhlak di sisi Allah, dan itu akhlak mulia. Apa itu? Anta'fuwa amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasil man qata'ak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan maaf kepada orang yang zalimin ente, jangan sumpahin, maafin. Bisa? Belum tentu. Tapi kalau bisa, gede pahalanya. Ibu, kalau suami ibu pulang terlambat, ibu ngomel apa ibu usap-usap? Udah kelihatan, udah kelihatan. Iya, udah kelihatan mukanya. Iya mukanya kagak kelihatan. Kan begitu. Laki juga begitu. Jangan hak kita ini sebagai laki dapat masakan dari bini istrinya yang kurang enak kita rasa, langsung kita marah-marah. Oh, nggak bisa, saudara. Maafin bini kita. Kan nggak setiap bini sempurna. Kadang dipandai masak tapi kurang sabar. Kadang disabar tapi agak boros. Maklumin udah. Emang kita nerima bersih, apa iya nggak ada kerjaan lagi, babanya semua yang ngerjain. Kan kudu kita lakinya yang mimpin, yang bawa, yang bimbing. Berdua dah saling mengisi kekurangan, istilahnya memompak, menyemangati akan kebaikan, jadi maju bareng. Nih kaget, di mana hajatul laki ngumpul, habis bininya diceritain. Bininya nggak mau kalah, di mana dia kumpul diceritain lakinya. Nah kan jadi kusut. Jangan begitu, nggak boleh, nggak boleh, ya. Jadi kita jadikan adabnya itu begitu, ya kan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun berdebat, jangan merasa benar, gitu, dan jangan merasa lebih pintar, lebih pandai, tapi berbicara tentang kebenaran. Benernya di begini nih, saudara. Ya, saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ini insya Allah yang benar. Ini dah ada dalam kitab Ano, misalkan keterangan guru Ano, dasarnya Quran, dasarnya hadis Rasulullah. Udah, karena sebenarnya dalam Islam nggak boleh kita berdebat. Tetap salah kita, tetap salah. Makanya kan begitu. Khudzil afwa wa khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikan maaf, kerjakan yang baik, mohon maaf, berpaling dari orang yang bodoh. Udah, kita udah jelasin, udah, nggak perlu berdebat, nggak perlu berdebat. Orang yang merasa kekeh dengan kebenarannya nggak bakalan sampai dengan apa yang kita omongin. Artinya kalau orang udah nggak suka sama kita, mau bukti apapun nggak mempan sama dia. Dan kita nggak perlu nerangkan kebaikan kita sama orang yang memang paham kita, karena beliau udah yakin kita adalah orang baik. Kan selesai, sudah. Ya. Kita lanjutkan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wala tabkhal ala talibin ala talibi, wala tabkhal ala talibin bi ta'limi ma 'allamakallahu iyyaka. Jangan pelit kepada orang yang mau belajar sama kita dengan ilmu yang Allah titipkan sama kita. Jangan pelit, bahkan sebarin kalau perlu sebelum diminta.
Nih jangan sampai, mohon maaf sekali lagi, jangan sampai gitu. Ilmu yang Allah titipkan ame kita belum semuanya keluar tapi kita udah meninggal. Bahkan orang nyari ilmu kita diem aja nggak ngasih tahu, bahaya nih. Bahkan kalau orang nanya kita diam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya akan satu ilmu dan dia umpetin, enggak diberikan, maka besok dia akan dikekang oleh baginda, kata baginda Rasul, oleh Allah dengan kekangan dari api neraka mulutnya. Kasih tahu, jelasin rinci. Kita pun yang belajar dengerin, nggak paham tanya, jangan diem aja. Lah kapan majunya kalau kagak paham diem aja? Tanya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang paham, jangan sekedar setengah paham atau sama sekali nggak paham. Jadi ribet urusannya, bener kagak, ya kan, sesat iya. Tanya sama orang paham. Makanya dulu tuh para sahabat benar-benar menjadikan Rasulullah itu adalah bahan rujukan. Di mana jumpa, di mana ketemu, nanya beliau. Cuman untuk kita nih, mohon maaf, kalau nanya sama guru kita jangan di jalanan. Jangan di jalanan. Ada dulu seorang ulama besar jalan sama muridnya setelah taklim. Lalu muridnya nanya sebuah hadis. Gurunya diem aja. Dengar sih denger. Nanya nih misalkan gitu kan, tanya tentang masalah sujud misalnya, atau masalah bersuci misalnya gitu. Ini gurunya diem aja, dengar sih denger, diem aja. Mungkin gurunya berpikir, nih guru kok nggak mau jawab, beliau dengar gak sih pertanyaan saya? Sampai di rumah beliau duduk bersama muridnya, beliau mengatakan, wahai saudaraku, iya guru, ente ngerti gak yang tadi ente tanya, kemudian saya nggak jawab, sepatah kata pun saya nggak sambut. Iya, emang apa guru? Nih saya kasih tahu. Kalau nanya ilmu, ya itu pakai adab, jangan di jalanan. Yang ente tanya itu tuntunan Rasulullah hadis. Duduk, baru nanya. Tuh. Kecuali ente nanya alamat sama kang parkir, enggak apa-apa. Nah kita nanya nggak turun dari mobil aja, terhitung nggak sopan, saudara. Turun kita dari mobil, turun dari motor, samperin orang yang pengen kita cari tahu, untuk kita nanya alamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf ya Pak, iya ada apa? Kalau jalan Anoh, ya kan RT sekian, RW sekian, ya kan, itu di mana? Rumah siapa ya Pak? Rumah Bapak Burhan. Ente lurus no bang no, iya, no tiang listrik no bang, abang ngiri. Jarak 2 rumah 3 rumah, ada gang kecil masuk, nggak jauh dari situ dah. Makasih ya Pak, assalamualaikum. Bener tuh begitu tuh Adam. Tuh nanya urusan alamat, saudara. Ini kan kalau kita nanya pelajaran urusan alamat sorga, pakai adab, saudara. Jangan disamain sama kita dengan teman tongkrongan. Kapan kita mau nanya lagu, bagaimana kita nanyanya, dengan bahasa apa, teman tongkrongan gak akan menjadi masalah. Tapi kalau untuk urusan ilmu ada adabnya, ada caranya, supaya ilmu yang kita tanya jadi berkah. Ya, kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, mutahariyan fihi taharram may ya'lamu annallaha yarahu intaha. Dan ketika kamu memberikan sebuah pelajaran kepada jamaah, mohon maaf, posisikanlah seakan-akan kamu sedang komunikasi kepada Allah, karena saat itu Allah melihat kamu nih, yang memang harus dipunya oleh setiap guru pastinya. Supaya apa? Supaya terkontrol apa yang beliau sampaikan kepada jamaah. Karena beliau meyakini betul, dimanapun, kapanpun gitu, kita ini berbuat, berucap, Allah tahu. Apalagi urusan ilmu, yang kalau kita sampaikan salah dan kita nggak merasa dipantau oleh Allah, lalu orang memanfaatkan yang kita sampaikan dan itu keliru, kita namanya dosa jariah, saudara. Dosa jariah tuh keliru banget keliru. Makanya gitu ya, biasakan kita ini kalau lagi beraktivitas khususnya tentang ibadah,
yakinilah Allah mengawasi kita. Allah mencatat apapun yang kita perbuat dan ada rekamannya untuk supaya kita nanti tanggung jawab di akhirat. Begitu hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Ya, intaha, selesai. Razaqanallahul ikhlas fi talabil ilm. Mudah-mudahan Allah merizkikan, mengkaruniakan kepada kita keikhlasan dalam mencari ilmu, wa nasri dan dalam menyebarkannya, wa fi jami'it ta'at dan dalam melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah. Itu tadi minimal untuk ibadah kita diterima oleh Allah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, ikut tuntunan, arahan, bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu akan tata cara ibadah salatku, kata Rasulullah. Maka kita ikut Rasulullah. Rasulullah kalau mau sholat tutup aurat rapi, rapi banget. Kita pun harus ikut. Emang kenapa? Rasulullah bimbingannya jelas, saudara, ke sorga dan nggak ngambil untung sama sekali. Pokoknya demi kebaikan kita umatnya, titik. Itu Rasulullah. Kalau yang lain bisa jadi nyari keuntungan buat pribadinya. Masalah kita untung, rugi dan seterusnya nggak dipikirin. Tapi beda sama Rasulullah. Makanya ketika malaikat Jibril bercerita kepada baginda Rasul berkenaan tentang neraka yang Allah ciptakan sampai neraka jahanam yang ketujuh, kata malaikat Jibril gitu kan, beliau mengucapin, kemudian istilahnya beliau berhenti nggak ngucapin. Kata baginda Rasul, "Wahai Jibril, iya, ada apa wahai Muhammad?" Kata ente, Allah menciptakan neraka 7 tingkatan. Ini baru 6 nih. Yang ketujuh mana? Kok ente nggak lanjutin, ente diam? Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Muhammad, ketahuilah, ini neraka yang ketujuh namanya jahanam. Allah ciptakan buat umatmu wahai Muhammad yang nakal." Apa kata Rasulullah? "Dah, cep diam, jangan lanjutin." Pulang Rasulullah nangis. Tuh Rasulullah, saudara, nggak pengen kita masuk neraka. Tapi ngapa sih umatnya banyak banget dan pengen banget ke neraka? Ngapa sih? Rasulullah nggak mau, asli itu. Dan beliau siapkan doa beliau, nggak seperti nabi-nabi yang lain, saudara, nggak seperti rasul-rasul yang lain, saudara. Beliau tuh rasul berdoanya ya udah saat di dunia. Rasulullah simpan buat apa? Buat kemaslahatan kita umatnya. Disimpan banget sama Rasulullah. Besok di akhirat saya gunakan istilahnya ini doa untuk mohon keringanan kepada Allah agar umatku semua masuk surga. Satu, kalau tidak salah, beliau pernah menyatakan ketika Allah menyatakan, "Wahai Muhammad," kalau bahasa kita, ada 70.000 umatmu besok di akhirat yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu baginda Rasul bilang, kalau bahasa kita, "Ya Allah, tolong tambahin apa?" Itu Rasulullah. Dan Allah berjanji, apapun yang engkau minta wahai Muhammad akan aku berikan apa kamu redha. Lihat, setiap permintaan Rasul pasti diijabah. Gitu kan? Tolong tambahin apa? Kata Rasulullah. Lalu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu dari 70.000 tadi yang pertama dikalikan 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 itu umat baginda Rasul besok di akhirat yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, karena ini ada maklumat, kita cukupkan dulu, kita serahkan kepada guru kita, pimpinan Masjid Jami' Dadul Abidin Ustaz Haji Ahmad Zarkasi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih pada guru kita. Syukran ma'amun Nabi dan Muhammad atas kajiannya, ilmunya. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum kita tutup pengajian kita ini dengan baca doa penutup, ada maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, permohonan pembacaan surah Al-Fatihah untuk para jamaah kita yang sedang safar atau berpergian, diantaranya Bapak Tarmuji
dan Bapak Rahmat Safian yang sedang sabar menjalankan ibadah umroh ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam segala aktivitas ibadahnya, kembali membawa umrah yang mabrurah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada saudara atau Bapak Ari Bratakosuma yang biasa ngaji di bahasan terdepan, juga sedang sabar ke daerah Oman. Mungkin ada hajat dan niat yang lain, mudah-mudahan Allah kabul dan hajatnya, memberi keselamatan dalam perjalanan safarnya. Kemudian berikutnya kami informasikan kembali bahwasanya kajian Ahad malam Senin di Masjid Riyadul Abidin ini dari guru-guru kita yang telah disampaikan itu bisa disaksikan kembali di kanal YouTube Masjid Riyadul Abidin. Tujuannya adalah untuk mengulang atau murajaah atau mutalaah kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kita mereview kembali, mengulang kembali kajian yang disampaikan guru kita, semakin jelas, semakin jelas ilmu yang guru-guru kita sampaikan. Dan jikalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di guru kita ketika kajian dengan guru-guru kita. Boleh di rumah dicatat dulu, dibikin catatan, dan nanti ketika lagi ngaji itu bisa langsung dibacakan. Atau misalnya nggak enak mau dititipin juga pertanyaannya juga boleh. Yang penting tujuan dari bertanya itu untuk menambah ilmu yang kita dari guru-guru kita, bukan untuk ngetes atau nguji guru-guru kita. Ini saja dapat kami sampaikan. Untuk Al-Fatihahnya dan doa tersebut kita mohonkan pada guru kita, kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala man nawaina wa ala man nawaihum wa ala man nawabihi salafuna salih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim